Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun berada di aula pelelangan keluarga Ye. Dia ingin mengambil patung singa yang dikabarkan hidup kembali. Saat itu, patung singa tersebut akan dibeli oleh tuan muda dari keluarga Hai. Dia bernama Hai Mingyue. Pada akhirnya, Ye Xingyun sebagai tuan muda keluarga Ye yang menjadi pemilik patung singa tidak mau menjual patung tersebut. Akan tetapi, Mingyue tidak mempedulikannya, yang membuat Xingyun menjadi kesal. Melihat Xingyun mendekat dan berbuat lancang kepada Mingyue, penjaga aula pelelangan keluarga Ye malah membela Mingyue. Dia berkata ke Xingyun, "Lancang, beraninya kau berbicara dengan Tuan Hai seperti itu." Xingyun tidak mempedulikan penjaga itu. Dia berteriak ke Mingyue, "Apa maksudmu dengan menyebutmu sebagai calon adik ipar?" Mendengar pertanyaan itu, penjaga toko juga merasa kebingungan. Penjaga toko berteriak ke Ye Xingyun, "Sialan, apa kau tuli? Hingga tidak bisa memahami kata-kata manusia. Pecundang, bicaralah yang sopan dengan Tuan Muda Hai." Hinaan itu membuat Xingyun semakin kesal. Dia bertanya ke pelayan itu, "Siapa yang kau sebut pecundang?" Pelayan itu menjawab sambil menunjuk Xingyun, "Kau itu adalah pecundang." Seketika, pukulan Xingyun mendarat pada wajah pelayan itu. Matanya langsung jereng, merasakan pukulan Xingyun yang seketika mendarat di wajahnya. Pelayan itu menjadi kesal. Dia berkata, "Bajingan kecil," sambil memegang wajahnya yang masih sakit. Karena pukulan tersebut, pelayan itu ingin membalas perlakuan yang diberikan oleh Ye Xingyun. Dia bersiap-siap memukulnya, sambil berkata, "Beraninya kau memukulku." Belum sempat membalas, pukulan kedua kembali mendarat di wajah pelayan tersebut. Xingyun tidak memberikannya kesempatan untuk membalas pukulannya. Tidak selesai di sana, Xingyun mendorong wajah pelayan itu. Dia kembali berkata ke pelayan tersebut, "Apa yang ingin kau katakan padaku?" Pelayan itu menjawab, "Dasar bajingan kecil." Tanpa membalas perkataan, Ye Xingyun kembali memukul pelayan itu. Bahkan, pukulan yang terakhir ini lebih kuat daripada pukulan sebelumnya. Itu membuat wajah pelayan toko langsung menghantam lantai. Retakan terjadi. Lidah pelayan itu menjulur keluar. Ye Xingyun kembali bertanya, "Apa katamu? Coba katakan sekali lagi." Mingyue yang melihat itu hanya bisa terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Pelayan itu menangis sambil berkata dengan suara tergagap, "Anda adalah tuan muda saya, tuan muda yang telah hilang selama bertahun-tahun." Ye Xingyun menarik kerah baju pelayan itu dan berkata, "Lalu siapa kau?" Dengan penuh ketakutan, pelayan itu menjawab, "Saya hanyalah seorang budak. Aku cuma orang rendahan." Ye Xingyun kembali memberikan pukulan kepada pelayan tersebut, sambil dia berkata, "Dasar budak yang tidak tahu malu." Di sisi lain, Mingyue yang melihat kekuatan Xingyun bergumam, Li Xunyu berada di alam body tempering lapisan 9. Apakah Ye Xingyun ini sudah pulih? Seharusnya tidak begitu. Li Xunyu kalah, karena dia tidak berani melawan tuan mudanya sendiri. Bagaimanapun, sampah ini juga keturunan utama dari keluarga Ye. Yang bernama Li Xunyu ini adalah pelayan toko yang dihajar oleh Ye Xingyun. Setelah berpikir, Mingyue berkata, "Tanpa diduga meridianmu sudah pulih." Mingyue tersenyum ke arah Ye Xingyun. Dia melihat penjaganya dan berkata, "Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Cepat menyingkir." Penjaga Mingyue mengikuti perintahnya. Ye Xingyun merasakan pertanyaan yang sebelumnya belum dijawab oleh Mingyue. Dia kembali berkata, "Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia?" Mendengar kata-kata kasar Ye Xingyun kepada tuan mereka, anak buah Mingyue langsung menyerang. Mereka berkata, "Dasar lancang." Pedang penjaga itu bersiap-siap ditarik untuk menyerang Ye Xingyun. Sebelum berhasil ditarik keluar, pedang itu ditahan oleh Ye Xingyun. Dengan sangat cepat, pukulan Ye Xingyun mendarat di kepala penjaga itu hingga dia terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, penjaga Mingyue yang satunya lagi ikut menyerang. Dia berteriak, "Sialan, apa kau ingin mati?" Penjaga itu mendekat sambil membawa sebuah tongkat. Dengan cepat, Ye Xingyun mengambil pedang dari penjaga yang sebelumnya dikalahkan. Dia bersiap untuk melawan penjaga tersebut. Kekuatan Ye Xingyun meluap-luap. Dengan cepat, dia menjatuhkan penjaga kedua. Mereka berdua dalam keadaan tidak sadarkan diri, atau mungkin mereka sudah mati. Melihat kedua penjaganya dikalahkan oleh Ye Xingyun, Mingyue berteriak, "Ye Xingyun, beraninya kau membunuh para budakku. Kau benar-benar sangat berani." Mingyue sangat marah dengan perbuatan Ye Xingyun. Dia bersiap-siap mengeluarkan kekuatannya dan akan memukul Ye Xingyun. Ye Xingyun menjawab, "Dasar bodoh." Pukulan yang diselimuti oleh kekuatan mengarah ke Ye Xingyun. Pukulan itu cukup kuat. Tidak tinggal diam, Ye Xingyun juga mengeluarkan pukulannya untuk menghalau pukulan Mingyue.
Kedua pukulan itu saling berbenturan. Merasakan kekuatan dari pukulan Ye Xingyun, Ming Yue terlihat terkejut. Berbeda dengan Ye Xingyun, dia tidak memperhatikan hasil dari pukulan itu. Kemudian menoleh ke belakang, melihat adiknya, Ye Rou. Ye Xingyun berkata, "Roer, katakan yang sebenarnya padaku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan wajah takut, Ye Rou sangat gugup dengan pertanyaan yang diberikan oleh kakaknya, Ye Xingyun. Di sampingnya, Ming Yue tertawa terbahak-bahak melihat Ye Rou tidak menjawab pertanyaan Ye Xingyun. Kemudian dia berkata, "Ye Xingyun, kau benar-benar tidak tahu. Adikmu cukup pandai menggunakan tubuhnya. Demi dirimu, dia datang ke saudaraku beberapa hari yang lalu untuk mendapatkan obat. Coba tebak, apa yang dikatakan saudara laki-lakiku?" Wajah Hai Ming Yue sangat memprovokasi Ye Xingyun. Di sisi lain, Ye Rou menangis. Dia berkata, "Bukan seperti itu." Ming Yue kembali tertawa. Dia berkata, "Kakak laki-lakiku bilang bahwa selama Roer mau tidur dengannya, pil yang dia minta bukanlah apa-apa. Wanita jalang ini penuh nafsu. Roer ini mengatakan kalau dia masih mempertimbangkannya." Mendengar penghinaan yang ditunjukkan kepada adiknya, Ye Xingyun menjadi marah. Dia berteriak, "Hei Ming Yue, tutup mulutmu!" Ming Yue tidak berhenti. Dia kembali berkata, "Bagaimana dengan jalang itu? Bagaimana menurutmu tentang hal itu?" Ye Xingyun semakin marah. Dia bersiap menyerang Ming Yue. "Akan kubungkam mulutmu. Manusia macam apa kau? Dasar manusia sialan!" Pukulan Ye Xingyun bersarang di perut Ming Yue. Itu adalah teknik King Dragon Claw milik Ye Xingyun. Ming Yue hanya bisa pasrah dengan serangan Ye Xingyun. Ye Xingyun berbisik ke telinga Ming Yue, "Aku ingin kau selalu mengingat hari ini, mengingat kejadian ini." Ming Yue merasakan kalau meridiannya dihancurkan oleh Ye Xingyun. Aliran meridian pada tubuhnya mulai terputus satu persatu. Kekuatan Ming Yue mulai menghilang. Dia berteriak kesakitan, wajahnya mulai memucat, dan teriakan tidak berhenti dikeluarkan. Penjaga yang ada di sana juga terkejut. Dia berkata, "Ye Xingyun, apa kau merusak meridian milik Tuan Muda?" Ye Xingyun berteriak kepada pengawal itu, "Pergi!" Pengawal itu pun segera bergegas pergi meninggalkan Ming Yue. Melihat kakaknya sangat marah, Ye Rou mencoba menenangkannya. Dia sudah tidak menangis lagi. Ye Xingyun mendekati adiknya, kemudian berkata, "Roer, jangan pernah melakukan hal seperti sebelumnya. Tidak peduli apapun yang terjadi, jangan melakukan hal seperti itu." Ye Rou memejamkan matanya. Dia mengingat baik-baik perkataan kakaknya. Kemudian, Ye Xingyun memerintahkan untuk membuka kandang patung singa batu yang dikurung. Mengingat kekejaman singa batu, orang yang diajak Ye Xingyun berkata, "Tuan Muda, ini bukanlah hal yang baik. Jika singa batu ini menggila lagi, kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya." Ye Xingyun kembali berteriak, "Berhenti berbicara omong kosong, cepat buka kandangnya." Akhirnya, pelayan itu mematuhi perintah yang diberikan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun yang melihat singa batu itu bergumam, "Mengapa hanya ada 45 tetes darah pada singa batu ini? Tanpa 50 tetes esensi dan darah, seharusnya singa batu ini tidak dapat memiliki kebijaksanaan spiritual." Setelah mengamati, Ye Xingyun menyadari sesuatu. Pantas saja. Ye Xingyun mendekati singa itu. Dia bertanya, "Teman, di mana mata kananmu?" Singa batu itu hanya bisa meraung ke arah Ye Xingyun. Mendengar raungan itu, Ye Xingyun melirik ke Ye Rou. Dia mengajaknya pergi. Ye Rou yang tidak mengerti hanya kebingungan dengan hal yang dilakukan Ye Xingyun. Dia melompat sambil memegang tangan Ye Rou. Mereka berdua menaiki singa batu. Itu mengejutkan pelayan yang ada di sampingnya. Kemudian, Ye Xingyun berkata, "Ayo pergi, bawa aku ke tempat mata kananmu berada." Singa batu menuruti perkataan Ye Xingyun. Dia melompat keluar, menerobos aula pelelangan. Pelayan yang melihat hal itu terdiam. Begitu juga dengan Hai Ming Yue. Dia tidak bisa melakukan apapun, meridiannya sudah dihancurkan. Kembali ke Ye Xingyun dan Ye Rou. Mereka berdua terus berjalan menunggangi singa batu. Berpindah ke sebuah hutan. Itu adalah hutan kiamat. Suasana dalam hutan tersebut sangat misterius. Kabut menyelimuti pepohonan yang ada di sana. Sebuah bayangan muncul. Mengingat sesuatu, Ye Xingyun berteriak, "Di sini kan?" Sebuah ingatan muncul. 3 tahun yang lalu, pemilik tubuh ini dicelakai oleh musuh di hutan ini. Semua otot dan pena dihancurkan, hingga menjadi orang cacat. Mereka berdua terus berjalan, menyusuri hutan kiamat. Kemudian Ye Xingyun melirik ke atas, dan menemukan sebuah pisau yang menancap di batang pohon. Itu memunculkan ingatan masa lalunya. Dia bergumam, "Sejak aku berinkarnasi pada tubuh ini,
aku pasti akan membalaskan dendam pemilik tubuh ini. Tidak peduli siapa yang merusak meridiannya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang berada di belakangnya. Akan kubunuh. Akan kucabut semua sampai ke akarnya. Ye Xingyun terus merenung. Melihat kakaknya diam dan tidak berkata apa-apa selama perjalanan, Ye Rou berkata, "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Ye Xingyun melirik ke Ye Rou. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan perjalanan." Mereka terus berjalan, menyusuri hutan tersebut. Ye Xingyun merasakan sebuah kekuatan yang ada di dekatnya. Seekor ular besar berada di dekatnya. Tekanan kekuatan ular itu cukup kuat. Ukuran ular itu cukup besar. Matanya menyala. Ular itu memiliki mata ketiga pada dahinya, dan juga memiliki tanduk. Melihat ciri-ciri yang dimiliki ular tersebut, Ye Xingyun menyimpulkan, "Thunder Python. Aku tidak berharap makhluk itu ada di sini." Dalam hati dia bergumam, "Jika jejak ular piton ini diserap olehku, aku akan bisa berlatih teknik imprint." Yeor yang duduk di belakang Ye Xingyun berteriak, "Kakak, lihat!" Mendengar teriakan Ye Rou, Ye Xingyun langsung melirik ke arah yang dikatakan Ye Rou. Di sana, seseorang berpakaian serba hitam sedang bertarung melawan Thunder Python. Pria serba hitam itu mengeluarkan senjatanya. Tombak itu menusuk Thunder Python. Dari bagian tubuh monster itu memercik kekuatan petir. Merasakan serangannya tidak berefek pada monster Thunder Python, pria berpakaian serba hitam itu sangat terkejut. Pada akhirnya, dia terpental oleh kekuatan Thunder Python dan menabrak sebuah tebing batu yang ada di sekitar. Ye Rou berteriak, "Dia dalam bahaya!" Pria serba hitam itu masih dalam posisi terpental, menabrak dinding batu. Dia merasakan bahaya kematian yang menyelimuti tubuhnya. Monster Thunder Python yang dia lawan sebelumnya meraung ke arah pria yang berpakaian serba hitam. Monster itu menyerang pria tersebut. Di saat yang sama, sebuah tangan besar muncul, mendekat ke kepala monster Thunder Python. Tangan itu mencengkeram leher Thunder Python. Itu adalah serangan yang dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Monster Thunder Python menatap Ye Xingyun. Ye Xingyun merasa mata ketiga dari Thunder Python seharusnya adalah mata kanan milik singa batu yang hilang. Monster Thunder Python itu masih terus dicengkram oleh Ye Xingyun. Monster itu merasa kesakitan dan mencoba melawan cengkeramannya. Ye Xingyun kembali memberikan serangan pada monster tersebut. Pria yang berpakaian serba hitam itu mengeluarkan teknik dan bersiap-siap menyerang. Kembali ke Ye Xingyun. Dengan serangan yang dia keluarkan, monster Thunder Python berhasil dijatuhkan. Monster itu terkapar di tanah. Di samping, Ye Rou berteriak, "Kakak, hati-hati!" Ternyata teknik yang dipersiapkan oleh pria berpakaian serba hitam itu digunakan untuk menyerang Ye Xingyun. Ye Xingyun yang sudah menyadarinya bergegas menghindari serangan tersebut. Dia melompat. Serangan dari pria hitam itu menghancurkan area di mana Ye Xingyun sebelumnya berdiri. Ye Xingyun yang berada di belakang pria berpakaian hitam itu berkata, "Aku menyelamatkan hidupmu, bukannya membalas budi, tapi kau malah menyerang dan ingin membunuh penyelamatmu." Pria serba hitam itu membuka penutup wajahnya. Pria itu bernama Pan Sanseng. Dia berkata, "Ini sangat mudah, aku akan mengambil mayat Thunder Python, namun aku juga menginginkan kepalamu." Mendengar pernyataan itu, Ye Xingyun bertanya, "Apa kau mengenalku?" Pria yang bernama Sanseng itu berkata, "Si sampah Ye Xingyun, hampir semua orang mengenalmu." Dia tertawa, kemudian berkata lagi, "Hari ini, kepalamu berharga 10.000 batu roh tingkat rendah." Dikatakan, pada benua Bahuang, batu roh digunakan untuk transaksi sebagai pengganti mata uang. Batu roh dibagi menjadi 3, tingkat atas, menengah, dan tingkat rendah. Perbandingan harga bisa disimulasikan. 10.000 batu roh tingkat rendah itu sama dengan 500 hektar tanah. Ye Rou berteriak ke Sanseng, "Jika bukan karena kakakku yang menyelamatkan nyawamu, kau pasti sudah dimakan oleh monster itu." Sanseng melirik Ye Rou dan berkata, "Kau juga membawa gadis cantik. Hari ini, aku sangat beruntung." Ye Xingyun berteriak, "Kau cari mati." Sanseng berkata, "Cari mati? Hahaha. Sebentar lagi, kau akan segera mati, tapi kau masih bisa berkata, ingin membunuhku." Ye Xingyun, anak pertama dari keluarga Ye. Kau menjadi sangat terkenal ketika kau berubah menjadi seorang sampah. Apakah kau tidak memiliki perasaan seperti itu di hatimu? Jika bukan karena 10.000 batu roh, aku bahkan tidak peduli padamu, meski aku bertemu denganmu. Seseorang datang, dia mengejutkan Sanseng. Pria itu berkata, "Babi gendut, 10.000 batu roh spiritual apa? Tidak bisakah kau menemukan harta karun lain?" Sanseng menunjuk ke arah Ye Xingyun. Dia berkata, "Lihat apa kau?
Aku membunuh ular ini. Selain itu, aku juga menemukan orang ini terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa untukmu di sini." Mendengar perkataannya, pria itu terkejut. Bukankah orang yang ditunjuk, kepalanya memiliki nilai yang tinggi? Pria itu merasa senang menemukan harta karun. Dia berkata ke Sanseng, "Tetapi apa yang kau temukan belum tentu milikmu. Siapa menurutmu yang akan mendapatkannya?" Sanseng ini berteriak ke temannya, "Pergilah kau dari sini." Mendengar pertengkaran mereka berdua, Ye Xingyun berkata, "Apa kalian berdua sudah selesai berdiskusi?" Sanseng melirik Ye Xingyun dan berkata, "Ketika orang dewasa berbicara, bocah tidak diizinkan untuk menyela." Mendengar jawaban itu, Ye Xingyun langsung bergerak maju dan menyerang laki-laki tersebut. Pukulan yang sangat kuat mendarat di perut pria yang bernama Sanseng itu. Sanseng merasakan kekuatan Ye Xingyun yang sangat kuat. Pria itu pun muntah darah dan bergumam, "Bukankah meridian orang ini rusak? Tapi kenapa? Dan lagi, itu hanya kebetulan kan? Dia bisa membunuh Thunder Python dengan satu serangan. Aku benar-benar tertipu dengan gelar sampahnya." Ye Xingyun berdiri kokoh di depan Sanseng. Dia berkata, "Bisakah kau berbicara dengan sopan sekarang?" Sanseng masih terkejut dengan serangan yang diberikan oleh Ye Xingyun. Teman Sanseng mencoba pergi meninggalkan Ye Xingyun. Dia sangat takut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Xingyun. Pria itu melambaikan tangan dan berkata, "Kalian berdua, lanjutkan saja mengobrolnya. Aku akan pergi dulu." Ye Xingyun tidak tinggal diam. Dia berteriak, "Kau mau pergi kemana? Kembali ke sini." Mendengar itu, pria tersebut langsung ketakutan. Dia segera berlutut dan memohon ampun kepada Ye Xingyun. Dia berkata, "Sebelumnya, aku hanya bercanda. Jangan diambil hati. Kalian orang dewasa tidak peduli dengan penjahat kecil seperti kami. Jadi, biarkanlah masalah ini berlalu." Ye Xingyun berkata, "Serahkan tas alam semesta milikmu." Pria itu berkata, "Tas alam semesta? Apa yang ingin Anda lakukan dengan tas semesta milikku?" "Tapi, aku memiliki banyak harta berharga dalam tas ini." Ye Xingyun menutup matanya. Dia berkata, "Benar, serahkan semua." Pria itu terkejut. Dia berkata, "Tuan Ye, aku ingin bertanya dengan jelas. Apa kau merampokku?" Ye Xingyun menjawab, "Benar." "Apa kau memiliki senjata ajaib lain untuk budidaya?" Pria itu langsung menyerahkan tas semestanya, sambil berkata dengan panik, "Tidak ada lagi, Tuan Ye. Semua yang ada di tubuhku, saya taruh dalam tas semesta ini. Akan kuberikan semuanya untukmu. Tapi tolong, biarkan aku pergi." Setelah menyerahkan tasnya, pria itu melihat temannya. Dia berkata, "Luosan, gendut sialan, ini salahmu." Dia menunjuk temannya dan berkata, "Tuan, si gendut ini selalu menaruh tas semestanya di celana dalamnya. Selama celana dalamnya dilepas, tas semestanya akan menjadi milikmu." Mendengar itu, Ye Xingyun terkejut. Sanseng ini juga pura-pura pingsan. Dia mendengar pembicaraan temannya. Pria itu menakupkan tangannya dan berkata, "Aku sudah menyerahkan semuanya. Tuan Ye, bisakah aku pergi sekarang?" Ye Xingyun membiarkannya pergi. Pria itu juga berterima kasih. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan mereka. Ye Rou cukup terkejut dengan hal yang dilakukan kakaknya. Ye Xingyun pun mengambil tas semesta yang dipegang oleh Sansen. Akan tetapi, Sansen masih memegang erat tas tersebut. Melihat hal itu, Ye Xingyun berteriak, "Apa kau belum mati?" Seketika, Sansen melepaskan tangannya yang memegang tas tersebut. Pria yang sebelumnya sudah berlari melirik ke belakang sambil bersedih. Dia berkata, "Tidak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang yang begitu berani dan tidak tahu malu seperti itu. Kalian adalah keluarga besar. Kenapa kalian merampok kami yang miskin di hutan belantara?" Pria itu terus berlari sambil menangis. Setelah merasa aman, pria itu mengeluarkan benda pusaka. Dia merasa bersyukur karena dia cukup pintar, tidak meletakkan benih api ke dalam kantong semesta tersebut. Jika tidak, pria ini akan merasakan kerugian yang sangat besar. Tiba-tiba, Ye Xingyun muncul di depan pria itu. Itu mengejutkannya. Ye Xingyun berkata, "Serahkan. Jika kau tidak mau menyerahkannya, aku akan mengambilnya secara paksa." Pada akhirnya, Ye Xingyun mengambil benda tersebut. Pria itu sangat sedih. Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya. Dia kehilangan semua barang berharga miliknya. Melihat benda itu, Ye Xingyun berkata, "Sayang sekali, benih api aneh ini tidak terlalu murni. Dengan suatu pola, ini adalah produk yang rusak. Untungnya, produk yang sama bisa mendeteksi benih yang berbeda. Tapi sayangnya, jangkauan deteksinya hanya beberapa ratus mil." Ye Xingyun kembali ke tempat adiknya. Melihat Ye Xingyun kembali, Ye Rou sangat senang. Dia bertanya, "Apakah kakak mendapatkannya? Apakah benih api surgawi itu sangat penting bagi kakak?" Ye Xingyun menjawab, "Tentu saja."
Pria yang bernama Sanseng itu mengucapkan selamat kepada Ye Xingyun. Ye Xingyun memberikan tas semesta kepada Ye Rou. Dengan senang hati, Ye Rou mengambilnya. Sanseng yang berada di belakangnya sangat terkejut. Dia berkata, "Tunggu, apa yang kau bilang? Tuan Muda Ye, sebelumnya kau mengatakan, selama kau mendapatkan benih api itu, kau akan mengembalikan barang-barang milikku." Ye Xingyun melihatnya. Dia berkata, "Bukankah membiarkanmu tetap hidup sudah cukup?" Sanseng tidak berani berkata lagi. Kembali ke Ye Xingyun, dia berkata kepada adiknya, "Roar, ayo pergi." Mata kanan singa batu masih berada pada monster Thunder Python. Ye Rou pun mengikuti apa yang dikatakan oleh kakaknya.